Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini kita akan membahas rumus if ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya sudah punya data, yaitu data siswa. Kemudian ada nilai ujiannya ya teman-teman. Di sini ada nama Muhammad Iqbal dengan nilai ujian 94 dan seterusnya teman-teman. Kemudian di sini kita punya dua kriteria teman-teman. Yang pertama, untuk nilai ujian akan kita buat dia lulus atau tidak lulus dengan kriteria apabila nilai ujiannya 0 sampai 79 maka dia tidak lulus teman-teman. Dan kriteria yang kedua selanjutnya, jika nilainya 80 sampai 100 maka dia lulus. Jadi nilai tidak lulus dan lulus ini akan kita isi di kolom ini ya teman-teman, di hasil ujian dengan rumus if ini ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi misalkan di sini dia 94. Maka 94 ini masuk kemana teman-teman? Di ini ya, 80 sampai 100. Sini dia lulus. Kemudian 79 masuk ke yang ini ya, yang pertama tidak lulus. Nah, dia tidak lulus. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Oke teman-teman. Di sini akan saya hapus. Bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan rumus if teman-teman. Jadi rumus if itu adalah rumus logika ya teman-teman. Ya, seperti ini. Jika nilainya 0 sampai 79 maka dia tidak lulus. Jika nilainya 80 sampai 100 maka dia lulus. Itu adalah logika ya teman-teman. Kemudian untuk rumus logika ini kita butuh yang namanya operator perbandingan ya teman-teman. Teman-teman ingat di video sebelumnya saya sudah membahas tentang operator Excel. Di Excel itu ada operator apa saja, ada referensi, operator teks, operator aritmatika, operator perbandingan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya operator perbandingan. Jadi operator perbandingan itu ada apa? Ada sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu operator Excel, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat yang video tentang penggunaan operator Excel. Teman-teman bisa klik di link pojok kanan, link pojok atas sana. Jadi teman-teman klik saja, atau teman-teman bisa buka channel saya, teman-teman bisa lihat video tentang penggunaan operator Excel teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan tadi. Di sini kita akan menggunakan rumus if. Bagaimana penulisannya? Di sama dengan if. Teman-teman lihat di sini sudah ada if, kemudian buka kurung. Nah, di sini teman-teman lihat logika tes. Jadi logika tesnya tadi kan, jika nilainya 0 sampai 79 maka dia tidak lulus. Kemudian jika nilainya 80 sampai 100 dia lulus ya teman-teman. Jadi jika nilai ujian si ini ya, kita akan mencari nilai ujian daripada si ini ya, si Muhammad, Ainal, semua ini. Jadi di sini kita masukkan logika tes jika nilai ujian. Nah, nilai ujian si Muhammad, karena di sini kita akan baris pertama kan. Jika nilai ujiannya si Muhammad lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 80 ya teman-teman, 80. Teman-teman bisa lihat 80 sampai 100. Jadi nilainya jika nilai ujian lebih besar sama dengan 80, artinya 80, 81, 82 sampai seterusnya teman-teman. Nah, maka ya, untuk penulisan maka kita ketik titik koma. Nah, begitu kita ketik titik koma dia masuk ke value is true. Maka apa? Jika nilai ujiannya lebih besar dari 80 maka apa? Maka dia lulus ya teman-teman. Tanda petik 2, ketik lulus. Oke, tanda petik 2 lagi. Kemudian selain daripada itu dia tidak lulus, maka untuk cara menggunakannya
cara memasukkan selain itu cukup dengan titik koma. Titik koma masuk ke value is if false. Jadi selain daripada ini, nah selain daripada C2 80, artinya selain daripada nilai 80, maka dia tidak lulus jika dia nilainya lebih kecil, teman-teman. Jadi langsung saja kita ketik tidak lulus, tanda petik 2, tidak lulus, kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian jangan lupa tutup kurung, enter, maka hasilnya lulus, teman-teman. Kita copy paste atau kita drag ke bawah. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat yang lulus di baris pertama, kemudian di baris ketiga nilainya 95, 90 dan 80. Nah, teman-teman lihat di sini nilai 80 lulus ya, teman-teman. Nilai 80 lulus, ini 80 sampai 100 benar, teman-teman. Seandainya tadi teman-teman tidak buat lebih besar sama dengan, teman-teman buat lebih besar saja. Ini artinya kan lebih besar 80, itu artinya 81, 82, 83. 80 itu tidak termasuk. Maka jika nilainya 80, dia tidak lulus. Tidak lulus ya, teman-teman. Karena dia tidak pakai sama dengan, artinya 81, 82, sedangkan 80 tidak termasuk. Makanya di sini saya buat sama dengan. Sini teman-teman perhatikan, sini saya jelaskan sekali lagi, mungkin teman-teman masih bingung ya bagaimana cara membacanya di sini. Pertama kita ketikkan if ini artinya jika, kemudian buka kurung, tanda buka kurung, kemudian C2 ini adalah yang akan kita hitung nilai ini ya, nilai ujian ini. C2 nilai ujian ini lebih besar sama dengan 80, karena di sini 80 sampai 100 ya. Jadi jika nilai ujian lebih besar sama dengan 80 titik koma, maka ini dibaca maka lulus, tampilkan lulus. Sekali lagi, jika nilai ujiannya lebih besar daripada 80, maka dia lulus. Kemudian titik koma yang kedua adalah selain daripada ini. Nah, selain daripada logika tes ini, dia tidak lulus. Jadi misalkan nilainya 79 atau lebih kecil daripada 79, maka dia tidak lulus. Oke, teman-teman. Ini cara membaca rumusnya, teman-teman. Langsung kita enter, maka hasilnya ini. Oke, teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham. Apabila teman-teman masih belum paham, teman-teman ulangi saja video saya ini. Kemudian teman-teman bisa praktekkan ulang. Jadi kuncinya supaya kita cepat bisa yaitu praktekkan ulang ya. Di sini misalkan di sini saya buat nilainya 50, secara otomatis lulus ini akan berubah dengan tidak lulus ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah nilai huruf. Di sini kita akan terjemahkan nilai hurufnya. Misalkan 50 ini, jadi dia masuk ke kategori mana? Di sini ada nilai ujian yang kedua ini ya, teman-teman. Ini kategorinya. Untuk nilai ujian 90 sampai 100, maka nilai ujiannya A. Untuk nilai ujian 80 sampai 89, nilainya B. Untuk ujian nilainya 70 sampai 79, maka nilainya C. Dan yang terakhir nilai ujian 60 atau 0 ya di sini. Di sini nilai ujiannya 0 sampai 69, maka nilainya D. Jadi di sini ada 4 kriteria, teman-teman. Untuk hasil ujian tadi kita punya 2 kriteria, sedangkan untuk nilai huruf kita punya 4 kriteria. Jadi untuk yang jika nilai lebih dari 2 kriteria, jadi sudah 3 kriteria, 4 dan seterusnya, baik di sini 5, 6, 7, 8 berapapun kriteria, asal lebih dari 2, maka kita menggunakan rumus if yang ada S-nya, teman-teman. Bagaimana penulisannya? Ketik sama dengan if ada S ya, teman-teman. Oke. Kemudian buka kurung. Nah, logika tesnya sama seperti tadi ya, teman-teman. Jika nilai ujian lebih besar
sama dengan 90, lebih besar sama dengan 90. Sini ya teman-teman, jika nilai ujian lebih besar sama dengan 90, maka titik koma. Maka apa? Maka dia tampilkan A. Tanda petik 2, ketik A, kemudian tanda petik 2. Kemudian untuk logika yang kedua ya teman-teman, titik koma. Masukkan logika tes yang kedua teman-teman. Nah, kita ulangi lagi yang tadi, jika ya teman-teman. Nah, jika apa? Jika nilai ujian, klik di nilai ujian. Langsung di nilai ujiannya, jika masukkan logika tes yang kedua 80 ini ya. Jika nilai ujian lebih besar sama dengan 80. Kemudian maka titik koma, maka apa? Tampilkan B. Oke, tampilkan B. Kemudian titik koma lagi. Teman-teman bisa lihat di sini masuk ke logika tes yang ketiga. Logika tes yang ketiga sama juga. Jika apa? Jika nilai ujian lebih besar sama dengan 70, maka tampilkan C. Dan yang terakhir, jika lagi. Nah, logika tes yang keempat ya teman-teman. Yang keempat ini 0 sampai 69. Jika nilai ujian ini lebih besar sama dengan 0, maka tampilkan D. Tanda petik 2, kemudian tutup kurung, enter teman-teman. Maka hasilnya D teman-teman ya. Sini 50, teman-teman bisa lihat 50 ini ada pada posisi ini ya teman-teman. 0 antara 0 sampai 69. Misalkan dia di antara 70 sampai 79, berarti kita buat 72. Maka hasilnya C teman-teman. Oke, ini sudah benar, kita copy paste saja atau kita drag ke bawah. Jadi nilainya C72 masuk. 72 79 ini kan masuk ke yang C ini, sudah benar. Kemudian di sini ada A, nilainya 95 sudah benar. Kemudian di sini ada D 3 orang ini, nilainya 65 55 60 masuk ke mari ya teman-teman, sudah benar. Kemudian ada A lagi, nilainya 90, sudah benar ini teman-teman. Kemudian mungkin bagi teman-teman di laptop teman-teman ya, ada yang tidak ada rumus ini ya teman-teman, rumus if ini. Jadi setahu saya rumus if yang ada S ini hanya ada pada versi 2019 ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan rumus Excel versi 2019 ke bawah, teman-teman bisa menggunakan rumus if ini. Jadi bagaimana caranya? Di sini kan kalau if ini untuk 2 kriteria. Seandainya di sini ada 4 kriteria seperti ini, teman-teman bisa menggunakannya, bisa mengakalinya teman-teman. Jadi di sini kita buat lagi. Kita copy saja yang ini ya teman-teman, copy. Kemudian kita pastikan di sini. Sini saya kecilkan saja. Oke, di sini rumusnya if ya. Nah, sini kita akan lihat perbedaan kedua ini teman-teman. Jadi bagaimana penulisannya? Kita menggunakan rumus if ini ya teman-teman, akan menampilkan nilai ujian ini. Oke, sama dengan if buka kurung logika tes. Logika tesnya sama seperti tadi. Jika nilai ujian ini lebih besar sama dengan 90 ya. Ini masih kriteria ini kita ngikut kemari ya, 90 80 70 ini lebih besar daripada 90, maka tampilkan A. Kemudian titik koma. Ini logika tes yang pertama. Kemudian masukkan logika tes yang kedua. Jika lagi if, nah dia harus kita ketik ulang if perbedaannya. Jadi jika if buka kurung lagi, masukkan lagi logika tes yang kedua. Logika tes yang kedua adalah nilai 80 ya. Jika nilai ujian ini
lebih besar sama dengan 80, maka titik koma, tanda petik 2, tampilkan B. Oke, tanda petik 2, kemudian titik koma. Setelah titik koma kita masukkan lagi logika tes yang ketiga, karena di sini ada 4 ya. Jadi kita masukkan lagi yang ketiga, if lagi. If ini artinya jika nilai buka kurung nilai ujian ini lebih besar sama dengan 70, maka titik koma, tampilkan C. Oke. Kemudian untuk yang terakhir 0 sampai 69 ya teman, penulisannya kita langsung saja titik koma, ini pemisah ya, titik koma, kemudian langsung saja kita masukkan tampilkan D. Nah, penulisannya seperti ini, langsung saja tampilkan D, kita tidak perlu lagi membuatnya jika seperti ini ya, jika nilainya 0 lebih besar sama dengan 0 maka D, tidak. Jadi langsung saja titik koma, artinya selain daripada ini semua, nah selain daripada 3 ini 1, 2, 3, daripada 3 ini maka tampilkan D. Nah, kemudian di akhir rumus jangan lupa tutup kurung. Untuk tutup kurung teman-teman ikuti buka kurung yang teman-teman ketik ya. Di sini buka kurungnya ada 1, kemudian ada 2 dan ada 3, maka tutup kurungnya di sini harus ada 3 ya teman-teman. Buka kurung 1, tutup kurung 1, 2, 3, kemudian enter, maka hasilnya C. Kita copy paste. Oke teman-teman, bisa lihat hasilnya sama ya teman-teman, dengan rumus yang berbeda tapi hasilnya sama teman-teman. Sini C, AA, DD, AA, CC, BB. Teman-teman bisa lihat di sini saya buat yang pertama ini menjadi 96. Maka hasilnya untuk yang ini lulus, sebelumnya tidak lulus, kemudian untuk nilainya A, sini pun A. Jadi hasilnya sudah benar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Saya copy paste saja rumus ini teman-teman, kemudian saya copy paste ke mari saja teman-teman. Oke, ini rumus if yang ada S, kemudian rumus yang kedua Oke, sini saya tandain dulu ya teman-teman. Ini logika tes yang pertama saya kasih warna hijau, kemudian logika tes yang kedua saya kasih warna yang berbeda. Di sini saya kasih merah, kemudian logika tes yang ketiga saya kasih warna biru. Oke, sini saya kasih besar fontnya teman-teman supaya teman-teman bisa melihatnya. Kemudian yang bawah juga logika tes pertama saya kasih warna hijau, kemudian logika tes yang kedua saya kasih warna merah, dan logika tes yang keempat saya kasih warna biru ya teman-teman supaya sama, dan yang terakhir tetap warna hitam ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman perhatikan fungsi yang di atas adalah if yang ada S-nya yang ini. Jadi ini dia. Kemudian fungsi yang kedua, rumus yang kedua adalah if yang ini. Dua rumus yang berbeda menghasilkan nilai yang sama. If yang di atas ini untuk yang versi 2019, sedangkan yang bawah ini versi 2019 ke bawah teman-teman. Mungkin di teman-teman ada yang tidak ada fungsi if ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat yang warna hijau ini logika pertama, yang merah logika kedua, dan
logika ketiga yang warna biru, dan logika yang keempat warna hitam ya teman-teman. Di sini sedikit saya jelaskan. Kalau yang fungsi if yang ada s-nya, kita harus menerjemahkannya semua tanpa mengetikkan ulang kata-kata if. Nah, di sini C2 lebih besar 90 titik koma A. Yang bawah C2 lebih besar 90 titik koma A sama. Kemudian yang warna merah untuk logika kedua, yang if yang ada s-nya langsung saja C2 lebih besar 80 titik koma B. Sedangkan if yang tidak ada s, kita harus mengetikkan ulang kata-kata if-nya. Teman-teman lihat perbedaannya. Di yang kedua kita harus mengetikkan ulang kata-kata if yang kedua. Jadi if yang kedua baru masuk C2 lebih besar 80 maka B ya teman-teman. Kemudian untuk logika yang ketiga kita masukkan lagi kata-kata if ini. Kata-kata if C2 C2 yang ini lebih besar 70 maka C. Ini sama ya. Dan di akhir ya teman-teman, terlihat lagi perbedaan di akhir. Untuk fungsi rumus if ini, untuk yang akhir ini, logika yang keempat atau yang terakhir tidak perlu diterjemahkan lagi atau tidak perlu kita buat lagi jika C2, maka dia cukup dengan tanda petik 2, langsung kita ketik apa yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan tampilkan D. Jadi artinya selain daripada biru, merah, hijau ini, selain daripada logika tiga logika ini, maka tampilkan D. Sedangkan di fungsi if yang ada s-nya, kita harus buat keempat-empatnya teman-teman. Jadi C2 90A, C2 80B, C2 70C, dan yang terakhir pun kita harus terjemahkan C2 0 jadi D. Hanya saja di sini tidak ada perulangan kata-kata if. Jadi teman-teman sudah paham kan teman-teman penggunaan if dan if yang ada s-nya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih bingung, ada yang belum paham, teman-teman bisa ulang-ulang. Semakin sering teman-teman ulang-ulang, maka semakin cepat teman-teman bisa, semakin cepat teman-teman untuk memahaminya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe video saya ini supaya teman-teman mendapatkan video-video yang lainnya dan channel ini pun terus berkembang ya teman-teman. Jadi saya akhiri dengan kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.